yang sebelumnya yang sama tambahkan ambil database-nya langsung di Scopus. Biar masuk. Kan gini, Ah, yang keyword pesantren itu kan katanya mau ganti Masih tinggal sekitaran 9 orang kan Mbak Di? Belum masuk semua, masih tinggal 9 mahasiswa. Tidak apa-apa, nanti kita mulai aja, nanti bisa apa, ditanya teman-temannya. Baik Pak, saya mulai Pak ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya imsalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum PT Pemekasan, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Madura, yang kami hormati Bapak Dr. Huzairi, SSTMT, dan Bapak Baihaqi selaku Ketua Panitia PMM. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum kita memulai acara sosialisasi PMM pada pagi hari ini, maka alangkah baiknya kita membuka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu sosialisasi pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Huzairi, SSTMT, selaku Ketua Program PMM pada tahun 2025. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Huzairi, SSTMT, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh tim anggota dari PMM, ada Pak Baihaqi, terus ada Pak Badri yang tergabung dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa yang alhamdulillah pada tahun ini kita diberikan amanah oleh pemerintah, oleh Dikti untuk melaksanakan kegiatan PMM tahun 2025 ini. Syukur Alhamdulillah karena dengan kepercayaan ini kita bisa belajar banyak dari apa yang sudah dilakukan oleh banyak orang, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak positif bagi teman-teman mahasiswa, dan juga mungkin ada dari kami selaku dosen. Dan yang terpenting adalah kita semua untuk belajar bersama. Apakah slide saya sudah terlihat? Baik. Nah, ini adalah pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Kita ngambil judul pemberdayaan remaja melalui pelatihan entrepreneur skill dan digital skill untuk menciptakan lapangan kerja dan kemandirian ekonomi. Nah, adik-adik mahasiswa yang hadir pada hari ini, kemarin kita memang masih random mengambil sebagai syarat administrasi, kita ambil beberapa mahasiswa dari kelas D, tetapi kembali lagi bahwa program PMM ini akan diberikan kepada mahasiswa yang bersedia saja, artinya yang mereka
tidak terbebani atau mereka tidak menjadi intinya tidak jadi beban. Artinya nanti kalau kelas D ada yang mau disampaikan, saya izin biar diganti oleh teman-teman yang lain. Nah, karena ini pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa, maka mahasiswanya kan harus berdaya dulu. Mahasiswanya harus bisa dulu. Nah, oleh karena itu kami sosialisasikan nanti akan ada beberapa workshop, baik itu dimulai dari daring, nanti baru luring ya. Jadi materi-materi yang sifatnya teoritik itu akan diajarkan secara online, terus nanti ketika praktek akan diajarkan secara offline di tempat di UIN, apakah di mana. Nah, jadi adik-adik mahasiswa sekalian, karena ini berbarengan dengan pelaksanaan KKN sekitar bulan Juli, silahkan itu selesaikan dulu. Nanti pelaksanaan PMM ini akan kita laksanakan setelah KKN reguler ya, dan sistemnya lebih fleksibel, lebih berbasis project, terus lebih berbasis ke output, terus yang penting sebenarnya adalah mahasiswanya dulu berdaya. Nah, dari sekian judul ini, pemberdayaan remaja melalui pelatihan entrepreneur skill dan digital skill ini sebenarnya adalah bagaimana para pemuda itu bisa berpenghasilan di era digital hari ini. Nah, gimana caranya? Nah, itu yang kami, saya, Pak Baihaqi, dan Pak Badri berpikir apa kira-kira yang bisa diberikan. Nah, maka salah satu yang kita angkat adalah judul ini. Judul ini sebenarnya kalau diringkas menjadi sekolah rakyat vokasi namanya, atau sekolah affiliate ya. Jadi kalau para mahasiswa sekalian kenal, misalnya ada masjid affiliate di Yogyakarta, terus ada desa affiliate di salah satu di Jawa Barat. Nah, harapan saya adalah Anda menjadi penggerak affiliate yang di mana seseorang tidak memiliki produk, tapi bisa mempromosikan produk orang lain, dan dia bisa jualan secara online. Nah, atau nanti jadi sekalian ada yang sifatnya jualan produk digital. Produksinya satu kali, tapi nanti panennya berkali-kali. Nah, itu salah satu yang kita inginkan, bagaimana para remaja itu berpenghasilan. Gitu. Nah, kalau di satu desa itu kita ajarkan bersama-sama, kita niatkan mahasiswanya juga belajar bersama-sama, di era ekonomi sekarang menurut saya bukan faktor karena Eskom dan seterusnya, tapi bagaimana kita mampu berpenghasilan sekarang. Tidak berpikir apa pekerjaannya, terus bagaimana model-modelnya. Nah, ada satu yang menarik adik-adik sekalian dengan perkembangan AI hari ini, kita ini lebih mudah untuk jualan produk-produk online. Satu saat saya punya kumpulan beberapa foto ya. Saya coba generate menggunakan ChatGPT, saya rubah ke dalam Disney gitu ya, ada sekitar 300 foto, dan alhamdulillah ketika saya jual foto itu ada yang laku. Saya jual satu foto itu $10, $10 gitu. Nah, untuk apa? Artinya di luar negeri sana sangat membutuhkan kreativitas, kreasi dari kita. Nah, cuan-cuan yang ke sana itu perlu diajarkan ke para Gen Z atau Gen Alpha atau kalian yang
hari ini kuliah tapi masih minta ke orang tua tapi tidak berpenghasilan gitu kan aneh, padahal gadget sudah ada di tangan, paket data sudah ada di tangan, bisanya scroll TikTok terus online. Tapi bagaimana sekarang kita bisa berpenghasilan walaupun kita hanya sebagai apakah nanti sifatnya dropshipper, apakah kita affiliate, apakah kita akan jualan produk online dan seterusnya. Nah, ini kesempatan bagi kalian menjadi pelopor bagi kemandirian Anda. Sebenarnya kami mengajak para mahasiswa ini menjadi terampil dan mandiri ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini walaupun di luar mata kuliah ini bisa bermanfaat. Dan narasumbernya sudah saya siapkan dari Masjid Affiliate, teman saya di komunitas Tangan di Atas nanti akan ke Madura untuk ngisi pelatihan untuk kalian. Jadi harapan saya ini momen terbaik bagi kalian untuk belajar dan mengajarkan gitu. Makanya disebut pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Intinya mahasiswanya dipisahkan dulu, baru mahasiswanya ketika bisa mengajak menularkan ke masyarakat supaya masyarakatnya bisa. Intinya begitu, ya. Nah, caranya gimana Pak supaya tidak mengganggu aktivitas pembelajaran kuliah? Kita akan menggunakan model yang santai, rileks, ya. Nanti kalau ada 30 mahasiswa, nanti kita akan kelompok-kelompokkan supaya nanti akan bergantian, bergiliran untuk hadir di satu desa. Apakah mau menginap atau pulang itu saya berikan kebebasan kalian. Kalau mau menginap nanti kita siapkan satu tempat di sana, cuman memang saran saya tidak perlu menginap. Tapi kalau mau menginap, kami sudah siapkan tempat di sana. Tapi hanya sewaktu-waktu saja. Contohnya misalnya ketika kita menyiapkan workshop dengan masyarakat, itu kan butuh persiapan, butuh effort, butuh menyiapkan semacam tripodnya, terus kita menyiapkan produk-produk yang akan dijual. Nanti pada saat pelatihan itu semuanya akan diajari jualan secara online. Gitu. Pasti menarik dan pasti akan berdampak kepada ekonomi mereka dan juga kalian. Nah, itu introduction tentang kegiatan kita. Nah, mau ditaruh di mana? Karena pada saat saya mengajukan itu ada di Desa Kaduara Barat, di Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Jadi posisinya di sini, adik-adik mahasiswa sekalian, jumlah penduduknya sedikit, hanya sekitar 4.000-an jiwa, tersebar di 10 dusun ya. 10 dusun nanti kita akan koordinasi dengan desa, kita akan ambil perwakilan dari masing-masing dusun ini. Ya. Berikutnya ini adalah mitranya. Jadi ada 2 mitra pemuda yang kita angkat, yang kita ajak adalah Karang Tarunanya. Ya, Karang Taruna itu ya di sana juga. Terus ada satu lagi adalah remaja masjid. Ada Masjid Jami Nurul Falah di sana, itu ada remaja masjidnya. Jadi memang masih remaja, masih ada yang sekolah SMA, ada yang kuliah gitu ya, ada yang sudah putus, yang sudah selesai SMA gitu. Jadi masih remaja. Artinya yang akan dilatih nanti para remaja. Nah, oleh karena itu saya butuh bantuan mahasiswa untuk bisa bekerja bersama remaja. Nah, ini adalah keadaan ketenaga kerjaan kita. Kalau Anda semuanya tergantung pada lulus dari S1 terus bekerja, berharap bekerja nanti jadi programmer padahal tidak bisa ngoding gitu kan susah adik-adik. Maka
sebenarnya tantangannya adalah ketika Anda lulus dari kuliah atau ketika Anda kuliah itu harus banyak yang di-upgrade, banyak yang harus diasah bagaimana supaya kalian bisa survive dari finansial gitu. Kalau tidak survive dari finansial, maka ketika Anda sudah menjadi sarjana bingung, keluntang-keluntung gitu ya. Kalau tidak hijrah ke kota besar, kalian akan ya mengikuti alur yang ada di misalnya di Pamekasan, ya jadi guru, atau nanti jadi pekerja di sebuah industri kecil, karena di Madura kan masih UMKM, atau bekerja di perkantoran, atau jadi PNS, atau di perbankan, dan seterusnya. Nah, tapi kan harus disiapkan dari sisi skill, supaya kalian itu bisa diterima di semua sisi, gitu. Dilempar di sana, Anda bisa survive, dilempar di sini, bisa survive, dan seterusnya. Itu sebenarnya inti dari kuliah kalian, supaya bisa survive. Nah, oleh karena itu, ini ada hal baru, peluang baru, sebagai tren teknologi yang sekarang bisa dikerjakan dari rumah, maka untuk menanggulangi pengangguran terbuka ini, kita akan buka namanya sekolah rakyat berbasis vokasi. Vokasinya apa? Nanti belajar tentang affiliate, belajar tentang jualan online, belajar tentang membuka toko online, terus nanti akan belajar tentang bagaimana menjual produk-produk online, baik foto, misalnya fotonya daun prank misalnya difoto tapi bagus, itu dijual. Nah, itu bisa laku adik-adik sekalian. Dan Anda tidak akan merasakan kalau tidak nyoba, karena saya sudah mencoba, maka saya merasakan, sehingga apa yang saya sampaikan itu adalah realita. Awalnya saya hanya masak sih, ya udah, karena saya punya resource kumpulan foto, saya kumpulin, terus saya generate menjadi Disney semuanya, dan alhamdulillah ketika saya jual jejer di ruang digital, dan itu laku semuanya. Nah, ya mesti ada yang laku, ada yang tidak, dan seterusnya. Nah, ini bisa menjadi bagian pengetahuan, keterampilan kalian supaya bisa survive nanti di era digital, apalagi kalian sebagai sarjana komputer. Nah, kalau dari sisi permasalahan di mitra, coba saya wawancara ya, tingkat pendidikan rendah, yang di sana rata-rata SMA, ada juga yang kuliah, lapangan kerja terbatas ya, di desa itu juga terbatas, penggunaan media sosial tidak produktif, hanya untuk info-info saja, untuk update status saja, tapi belum mengarah kepada yang sifatnya keuangan dan seterusnya, dan minimnya keterampilan kewirausahaan dan seterusnya, kurangnya kemampuan digital, dan teman-teman sekalian nanti bisa lihat sendiri kondisi di lapangan, mungkin hampir sama. Nanti kalau sukses di satu desa ini bisa kita generate untuk desa-desa yang lain atau desa kalian. Nah, atau minimal keluarga kalian bisa menjadi affiliate gitu. Nah, harapan saya kapan-kapan kita akan komunikasikan gitu ya. Kita rekreasi ke Jogja misalnya, tapi kita belajar tentang masjid affiliate di sana. Di sana itu gratis, makan gratis. Jadi per hari itu masjidnya itu dalam 1 bulan itu affiliate-nya bisa 1,5 M. Jadi para remaja masjid di sana jualan produk-produk ya cangkir, ya baju dan seterusnya. Nah, sehingga masjidnya itu sudah menyiapkan kotak-kotak begitu, dan alhamdulillah itu menjadi tempat entrepreneur muda yang di sana bisa survive. Nah, ketidaksiapan masuki dunia kerja, jadi nunggu lowongan kerja dan seterusnya itu sudah berbahaya ya. Jadi antrian panjang dan seterusnya. Nah, ini perlu kita sikapi supaya dengan
kecepatan digital, kita harus ambil bagian di setiap peluang yang ada. Nah, ini siswa-siswanya ya ada yang bocil-bocil, nanti kita akan seleksi, kita akan minta bantuan kepala dusun untuk menyeleksi peserta-peserta dari 2 mitra ini, supaya tidak terjadi misalnya dia masih minimal sudah lulus SMA lah ya, sehingga atau dia masih duduk SMA sehingga lebih mudah untuk memiliki rekening, karena kalau nanti bisa jadi affiliate tapi tidak bisa punya rekening kan tidak bisa berjalan, uangnya masuk kemana kan bingung. Nah, kami sudah melakukan SWOT adik-adik sekalian, kelompok ke Karang Taruna, ada kekuatannya, kelemahannya, gitu, ada peluang sama ancamannya, ini ke Karang Tarunanya, ini ke remaja masjidnya, ya. Jadi setiap remaja ini memiliki kekuatan masing-masing. Kalau ini jaringan sosialnya luas di tingkat desa, diakui sebagai organisasi, memahami masalah lokal pemuda. Kalau ini memang ke arah jaringan masjid ya, lebih soleh mungkin karena kegiatannya di masjid dan seterusnya. Nah, nanti akan ada 2 permasalahan yang kita akan selesaikan. Pertama adalah permasalahan produksi mitra. Dia tidak produktif ya, kita harus mampu menghasilkan sesuatu. Nanti misalnya apakah ada yang jualan kaos, atau mereka nanti ada yang suka jualan ikan kering, nanti kita bantu membuatkan toko online-nya dan seterusnya. Nah, kalau ini pemasarannya jadi satu paket, nanti bisa toko online dan seterusnya. Dan targetnya kita akan membantu desa untuk membuatkan website untuk desanya, karena belum punya website. Terus membuatkan video profil untuk desanya, karena belum punya video profile. Nah, sehingga nanti desanya punya 2 akses ini, para adik-adik nanti akan membantu UMKM. Nanti kita akan data UMKM yang ada di sana, yang belum punya, yang bisa dijual secara online, kita bantu untuk masuk ke marketplace, supaya dia bisa masuk freelance. Yang belum punya produk kemasan, nanti kita akan bantu buat produk kemasan. Jadi tugas kalian nanti di lapangan dengan Karang Taruna, dengan remaja masjid, kita punya gerakan namanya pendataan UMKM di Desa Kadwara Barat. Jadi peluang-peluangnya nanti kita akan hasilkan database UMKM di sana supaya bisa dibantu untuk pengembangan usahanya. Dan remajanya nanti kita berikan penguasaan teknologi supaya dia bisa menjadi generasi pembackup untuk di desa tersebut. Nah, untuk para senior-senior, orang tua dan seterusnya biasanya kan sudah punya usaha. Nah, itu nanti didata oleh kalian, nanti didata kurangnya apa. Nah, itu yang akan menjadi action plan kita ke depan. Nah, harapannya nanti harus memiliki dampak peningkatan kapasitas remaja, perubahan sosial ekonomi, percepatan kemandirian ekonomi, penguatan ekosistem digital, manfaatnya adalah lapangan kerja baru, pendapatan ekonomi keluarga, ya, penguatan ekonomi desa dan masyarakat, kemampuan digital berkelanjutan, dan produktivitas remaja. Ini yang saya harapkan kepada adik-adik semuanya. Sekaligus kita belajar, ayo kita memiliki dampak manfaat bagi masyarakat. Nah, kita selama 6 bulan di sana nanti akan saya detailkan, ini belum detail. Nanti kita akan sosialisasi ke mitra, mungkin perwakilan aja nanti dari masing-masing ketua kelompok, pelatihan nanti sekolah berbasis vokasi ini di sana, terus penerapan teknologi digital dan entrepreneur, terus ada pendampingan, terus ada evaluasi, nanti baru kita akan lihat keberlanjutan dari program ini. Nah, itu kegiatannya tapi belum detail. Untuk timeline nanti kita akan siapkan setelah kalian
mengisi form registrasi kesanggupan. Jadi targetnya hari ini itu adalah mencari mahasiswa yang bersedia ikut dalam kegiatan ini. Nah, supaya enak, jadi saya butuh pendataan baru. Tolong nanti didata, Pak Badri, tolong nanti didata, dibuatkan form namanya, terus jangan lupa ukuran kaos, karena nanti kalian akan diberikan kaos sebagai identitas, sama nama ya, nama lengkap tentunya. Nanti ketika ke lapangan bisa menggunakan keplek yang sudah diberikan. Nah, konsepnya ini adalah mitra, kita akan menyelesaikan permasalahannya, kalian hadir untuk memberikan solusi, hasilnya adalah memberikan manfaat dampak bagi Anda dan masyarakat di sana. Intinya kita ke sana belajar, intinya dengan belajar sekalian supaya bisa nambah ilmunya, ya. Dan terakhir dari saya, nanti akan dibuatkan aktivitas mahasiswa sifatnya kelompok, karena jumlahnya 30 ya, Bat. 30, nanti 30 itu kita akan bagi per kelompok supaya nanti akan ada tugas berbasis project gitu ya, masing-masing kelompok, supaya tidak seperti KKN biasa. Nanti PMM itu sifatnya adalah kalau tidak aktivitas biasa, kita kelompok-kelompok saja. Nanti baru ketika proses penjadwalan kunjungan, pelatihan, dan seterusnya kita hadir semua, karena kita harus membantu keseluruhan peserta. Jadi pesertanya dilatih, kalian juga berlatih juga. Jadi pas pelatihan ini kalian ya hadir semuanya di tempat di sana. Tapi pada saat aktivitas sehari-hari, survei, kunjungan, atau membuat apa, nanti kita akan berikan target-target setiap kelompok. Tapi target-target setiap kelompok itu kayak labirin, jadi ini melengkapi ini melengkapi ini. Jadi satu kesatuan project gitu. Nah, ini kan sebenarnya satu kelompok, cuman supaya tidak berjumlah menjadi 30, maka kita akan pecah-pecah. Apakah nanti dipecah jadi 10-10, ataukah dipecah menjadi 5-5. Nah, ini nanti saya akan diskusikan dengan Pak Bayaki. Jadi nanti akan ada, selain sosialisasi ini, akan ada workshop untuk kalian, insya Allah dalam waktu dekat, mungkin secara online dulu, nanti setelah KKN resmi yang kalian lakukan, baru kita akan adakan workshop secara offline. Nah, itu adik-adik sekalian, silahkan nanti dilaksanakan. Durasi pelaksananya 6 bulan, paling lama, atau hingga 3 bulan. Jadi di lapangan. Jadi di lapangan itu maksudnya kita tetap melaksanakan kegiatan dengan masyarakat gitu. Kalian hadir, tidak harus hadir 6 bulan di masyarakat. Nanti masyarakatnya juga bingung ngapain di situ. Nah, jadi jangan lama-lama di sana, dan juga sering kita kunjungi sesuai dengan perencanaan kita, sehingga bisa lebih smooth, bisa berbasis goal, berbasis output, dan semuanya akan berjalan maksimal. Itu dari saya sosialisasinya untuk rekan-rekan. Syaratnya adalah kalian mau, terus ngisi form, dan nanti ikuti kegiatan selanjutnya. Nah, fasilitas yang akan diberikan kepada kalian adalah ya kaos, dan mungkin ada transportasi, nanti kita akan atur kepada administrasi, mungkin akan dibagikan per kelompok untuk proses transportasinya, karena yang paling banyak itu adalah pada saat pelaksanaan pelatihan dan pemberian produk atau teknologi kepada masyarakat di sana. Nah, intinya kalian tidak dipungut apa-apa, terus nanti kalian akan dapat sertifikat semacam kayak sertifikat
kegiatan PMM yang itu bisa dikonversi ke dalam satu mata kuliah di MBKM. Mungkin ada sekitar 3 sampai 6 SKS yang akan dikonversi dengan berbasis luaran, Tapi jangan fokus kepada konversi nilai ininya. Silakan kalian ikut kuliah secara maksimum, karena di proses kegiatan pengabdian masyarakat yang saya tawarkan ini lebih ke arah mengupgrade, meningkatkan level up kalian, dan yang terpenting kalian bisa ambil manfaat dari kegiatan ini semuanya. Ya, silakan, itu dari saya. Kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sosialisasinya Bapak ya. Mungkin teman-teman mahasiswa ada pertanyaan yang belum dipahami, monggo. Mungkin Wakif. Terima kasih Pak telah diundang kesempatan untuk bertanya. Ini Pak, pertanyaan saya, ini menciptakan produk atau barang baru atau barang sudah ada di sana gitu Pak? Tidak menciptakan produk, tapi lebih ke arah mereka berpenghasilan. Jadi gimana supaya berpenghasilan? Ya nanti akan diajari cara mendapatkan penghasilan secara online. Nah, kalau yang UMKM itu kan produk ya. Jadi kalau UMKM itu nanti adalah komunitas yang ada di di masyarakat, itu nanti kita bantu untuk mempromosikan. Karena yang kita fokuskan adalah 2 mitra, yaitu remaja masjid dan Karang Taruna. Mereka akan kita ajari semacam digitalisasi. Nah, digitalisasi itu adalah salah satunya adalah jualan online. Jadi targetnya adalah sebagai affiliate mereka. Yang kedua bisa saja sebagai dropshipper, tergantung mereka nanti sukanya yang mana. Jadi kalau sebagai affiliate dia nggak perlu punya produk, dia hanya mempromosikan produk orang lain, terus nanti dari link dia dapatkan jualan itu, dan itu bisa jangka panjang. Nah, itu targetnya. Jadi targetnya adalah para remaja itu bisa berpenghasilan. Nah, gimana supaya berpenghasilan? Ya kita ajari tool-tool supaya mereka bisa berpenghasilan dari online. Jadi gadget yang ada di mereka itu bisa berpenghasilan. Nah, itu affiliate. Yang kedua, bisa jualan produk online, bisa produk digital, bisa e-book, bisa foto, bisa video, bisa musik, dan seterusnya. Yang penting dia bisa jualan secara digital, dan itu bisa terus-menerus bisa mereka jual gitu. Nah, kan tidak melaksanakan itu saja nanti di lapangan. Di lapangan itu juga harus berdampak kepada masyarakat. Salah satunya adalah UMKM yang ada di sana. Nanti di data UMKM-nya, nanti kita akan splitkan kegiatan dari masing-masing kelompok kalian. Ada yang membantu UMKM yang misalnya belum punya produk kemasan, nanti dibantu buat produk kemasan. Yang belum punya logo, ya kita buatkan logo. Nah, seperti itu. Tapi fokus kita, targetnya adalah 2 mitra tadi, yaitu Karang Taruna sama remaja masjid. Ada lagi? Ada lagi, Dek? Baik Pak, terima kasih. Ada lagi Pak.
ini untuk sistem pemasarannya itu kayak apa ya, live di TikTok gitu Pak ya? Ya, tidak live di TikTok, ada yang kan mau tipenya, ada yang live, ada yang hanya buat video promosi, video jualan, terus nanti diupload nge-link ke situ. Berarti video namanya. Kalau yang live beda lagi. Kalau yang live itu biasanya ada produk-produk yang langsung di pasaran. Ayo dia di katalog satu harganya berapa, beda-beda. Ya nanti kita praktek semua itu. Kamu ikut ya? Naruh dia. Baik Pak. Apakah ada yang sudah pengalaman di affiliate misalnya, ada yang sudah pengalaman di live atau pengalaman jualan produk online, apa produk digital gitu? PK Pak, PK. Ada yang pengalaman bisa berbagi mungkin cerita. Really? Tadi yang cewek-cewek ada yang pengalaman mungkin tapi sudah banyak atau masih tahap baru gitu, boleh diceritakan. Masih tahap baru, Bapak. Masih tahap baru, oke. Tapi sudah beromset belum? Sudah berpenghasilan belum? Sudah, tapi masih sedikit sih, Bapak. Ya enggak apa-apa, yang penting sudah berpenghasilan. Nah itu kan sudah tahu rasanya gitu. Saya itu yang affiliate belum banyak, saya cuma dapat 500.000. Terus ya yang jualan produk digital yang agak banyak karena dolar gitu. Nah namanya perlu dicoba. Nah ini mencari celah di mana kita ini bisa produktif di era hari ini gitu. Nah kalau apa jualan produk digital misalnya desain, buku, terus apa kayak cerita drama gitu ya, kita tinggal meng-create aja terus nanti kita jual. Kalau dalam dijual di luar negeri langsung ditranslate dalam bahasa Inggris gitu, itu banyak loh teman-teman sekalian, misalnya skenario film gitu dibuat gitu. Nah, karena kita tidak pernah mencoba, nah kita akan hadirkan pakarnya yang sudah omsetnya ratusan juta supaya bagaimana membangun itu. Karena tidak bisa abrakadabra terus jadi gitu ya. Tapi minimal kita tahu dan semua itu perlu konsistensi. Jadi konsistensi itu yang mahal. Nah, ketika bicara konsistensi, maka tidak hanya bicara pengetahuan, tapi bagaimana membangun itu. Nah, itu yang nanti kita akan pelajari. Nah, supaya narasumbernya yang lebih valid, ya kalau saya yang jelaskan repot. Paling tidak kalian akan berlatih selama 2 hari, siapkan diri Anda dan insya Allah pasti akan wow gitu. Ini baru dan menurut saya luar biasa terobosan ini. Kalau di Pamekasan gitu yang affiliate yang paling besar siapa? Ada enggak? Apa Mat Tinggal? Mat siapa itu? Kalau ada di Pamekasan kita bisa ajak untuk kolaborasi supaya jadi narasumber kita gitu. Supaya contohnya enggak jauh-jauh. Sementara ini nanti narasumber yang akan hadir itu adalah dari teman-teman dari Jogja, dari komunitas masjid affiliate, komunitas tangan di atas. Kalian harus perbanyak ikut komunitas saudagar muslim gitu loh, walaupun belum saudagar gitu, supaya circle-nya itu menjadi circle baik. Ikut komunitas yang baik pasti jadi baik. Kalau ikut komunitas orang kaya pasti jadi kaya. Kalau ikut komunitas dosen pasti jadi dosen.
Kalau jadi ikut komunitas pekerja programmer, ya nanti akan jadi programmer. Jadi silahkan kalian ambil bagian, ambil bagian. Jangan diam. Kalau ambil bagian itu bisa ditunggu suksesnya. Tapi kalau diam tidak akan sukses. Ada lagi dari teman-teman? Ada lagi, Dek? Ada, Bang. Ya, monggo. Bagaimana nanti kalau semisal dalam pelatihannya itu bentrok dengan jam kuliah Bapak? Ya, cari yang nggak bentrok. Jangan memikirkan yang belum terjadi. Jadi nanti pasti pelaksanaannya kan Sabtu Minggu, jadi nggak akan bentrok. Siap Bapak, terima kasih. Ada lagi? Mungkin sudah tidak ada, Pak. Pamit. Baik, kalau tidak ada nanti mohon segera mengisi form yang bersedia supaya di situ nanti akan ada komunitas. Jadi kalau ada rapat, ada apa nanti bisa kita ajak supaya bisa kita cicil kegiatan-kegiatannya. Nah, yang paling penting adalah yang suka rela, yang mau menambah ilmu. Jadi tidak harus, oh ini anunya Pak Dekan, tidak perlu. Jadi kalau misalnya kalian sibuk gitu, izin Pak, gitu, enak, terbuka dan tidak harus terpaksa gitu ya. Karena ini sifatnya sukarela dan kegiatan pemerintah yang dikoordinasi oleh kami di Fakultas Teknik, terutama saya sebagai ketua, maka tanggung jawabnya ada di saya semuanya. Nah, oleh karena itu, adik-adik sekalian, kalau sudah mengisi, tolong komitmennya untuk sama-sama menyelesaikan, menuntaskan kegiatan ini supaya hasilnya lebih maksimal. Intinya, kalian berdaya, maka lakukan keberdayaan kalian itu supaya bermanfaat bagi masyarakat. Ayo kita melaksanakan pengabdian ke masyarakat oleh mahasiswa. Mungkin sifatnya tidak teknis seperti KKN yang reguler, harus nginep dan seterusnya. Kita tidak perlu nginep, mungkin ada sesi-sesi khusus nanti kita nginep di sana, ya mungkin 2 hari, 3 hari yang sifatnya lebih ke arah workshop, lebih ke arah kebersamaan gitu. Yang intinya kita akan siapkan tempat supaya bisa membaur dengan para pemuda di sana dan lebih dekat, belajarnya juga lebih optimal. Mungkin itu pengantar kita di sesi PMM tahun ini, dan ke depan mohon bantuan untuk bisa disukseskan kegiatan ini. Saya butuh teman-teman yang bisa desain, bisa ngedit video, terus nanti buat web, terus teman-teman juga yang suka ngomong, saya juga perlu itu semua sebagai latihan untuk saling melengkapi di antara satu tim, yaitu 30 mahasiswa ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir. Saya untuk Google Form-nya, insya Allah nanti saya akan share kesiapan dan kesanggupannya kalian, dan nanti di situ ada ukuran kaos yang akan dikasihkan ke kalian bagi yang sanggup mengikuti PMM ini. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua arah barat. Kok diskusi?